gimana sih caranya apabila kita galbay di Aku Laku tapi kita bisa meminimalisir, atau setidaknya gimana caranya agar DC nggak datang ke rumah ya meskipun kita telat bayar di aplikasi Aku Laku. Di video kali ini kita akan membahas masalah resiko gagal bayar di Aku Laku, karena ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman, yang mana sekelas Aku Laku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu nggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya, dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya, di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Aku Laku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Aku Laku. Ya sebenarnya juga tidak ada cara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman terkait dikunjungi DC Aku Laku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbaynya itu berapa. Mungkin juga di aplikasi Aku Laku, Kredit Pintar, Ada Kami, dan pinjaman online yang populer lainnya, ketika teman-teman mendapatkan telepon mau itu mengaku dari CS Kredivo, karyawan Kredivo dan lain sebagainya, itu merupakan jalan para penipu pinjaman online tersebut untuk mengakses akun teman-teman dan membuat transaksi di akun teman-teman. Nah bagaimana Bang kalau sudah terlanjur kena tipu seperti ini, apakah kita harus membayar atau tidak? Jika teman-teman tidak bayar, apa resikonya? Oke, di sini saya akan membahas masalah resiko kalau teman-teman itu tidak bayar dulu. Kenapa? Karena yang jelas ini kan bukan tanggung jawab Kredivo lagi ya teman-teman, karena teman-teman yang memberikan data maka Kredivo akan lepas tangan. Beberapa pengalaman orang yang melakukan atau mengalami kejadian seperti ini, tetap ya mereka itu harus bertanggung jawab atas cicilan atau pembayaran tagihan meskipun itu tidak mereka lakukan ya, karena ya memang kesalahan ini dianggap adalah keteledoran kita memberikan data pribadi kepada orang lain. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman akun Kredivonya dihack, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Pernah nggak sih teman-teman itu diancam akan ada 10 orang langsung DC lapangan pinjol yang akan datang ke rumah teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DC lapangan yang ingin menagih yang akan datang ke rumah teman-teman beserta ke 10 orang lainnya melalui sebuah surat yang terkesan resmi, namun ternyata surat itu sebenarnya akal-akalan dari DC pinjol tersebut. Tujuannya adalah agar memang terlihat resmi dan agar teman-teman mulai mempertimbangkan dan memikirkan. Saya yakin teman-teman juga yang sudah menonton video ini pasti tahu kalau ini adalah merupakan akal-akalan dari DC pinjol tersebut. Dan mungkin jarang banget ya teman-teman ketika DC langsung datang sekaligus 10 orang datang ke rumah teman-teman. Nah nanti teman-teman harus lihat dulu ya, teman-teman itu galbay itu ditinjau dari mana. Misalkan teman-teman itu galbay di Aku Laku, jelas itu pasti ada DC lapangannya. Teman-teman galbay di Kredivo juga itu ada DC lapangannya. Nah kalau teman-teman galbay di kayak semacam pinjaman online Ada Kami atau Sikas, nah itu kan masih belum terbukti ada DC lapangannya atau tidak. Agak aneh ya teman-teman, padahal kan di pinjolnya itu nggak ada DC, tapi kenapa kok diinformasikan bakal ada DC yang datang ke rumah? Sekali lagi, terlepas dari apapun ancamannya itu, DC pinjaman online itu akan datang kalau memang mereka mempunyai DC lapangannya teman-teman. Kalau enggak, ya itu cuman ancaman belakang aja. Dan enggak kalah penting juga, mau datang berapa puluh orang pun ke rumah teman-teman, selama teman-teman minjamnya di aplikasi pinjaman online legal, maka 1000% teman-teman tetap bakal aman.
Solusi jika teman-teman memang takut DC aneh-aneh dan pikiran teman-teman itu tidak tenang, sediakan aja HP untuk merekam kejadian tersebut. Nah, nanti jika memang ada tindakan yang macam-macam, teman-teman bisa laporkan saja ke OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pernah dikunjungi DC lapangan pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.